Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir batin kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kehidupan yang layak dan masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahyu Widodo, NIM 12040312824, kelas Ilkom 1H. Di sini saya akan membawakan sebuah kultum yang berjudul Menggapai Ketentraman Hati yang Hakiki. Seiring dengan makin jauhnya zaman dari masa kenabian Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin banyak pula kesesatan dan bidah yang tersebar di tengah kaum muslimin, sehingga indahnya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kebenaran makin asing dalam pandangan mereka. Bahkan lebih daripada itu, mereka menganggap perbuatan-perbuatan bidah yang telah tersebar sebagai suatu kebenaran yang tidak boleh ditinggalkan, dan sebaliknya, jika ada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihidupkan dan diamalkan kembali, mereka akan mengingkarinya dan memandangnya sebagai suatu perbuatan yang buruk. Keadaan ini semakin diperparah dengan kerusakan dan keberadaan para tokoh penyeru bidah dan kesesatan yang untuk mempromosikan dagangan bidah mereka tidak segan-segan memberikan iming-iming janji keutamaan dan pahala yang besar bagi orang-orang yang ingin mengamalkan ajaran bidah tersebut. Setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wajib meyakini bahwa sumber ketenangan jiwa dan ketentraman hati yang hakiki adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dilakukan dengan membaca Al-Quran, berdoa kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang maha indah, dan mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka akan menjadi tentram dengan berzikir atau mengingat nama Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati mereka menjadi tentram. Yang dapat dimaknai dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, segala kegalauan dan kegundahan dalam hati akan hilang, dan segala kegaduhan dan kegalauan tersebut akan berganti dengan kegembiraan dan kesenangan. Bahkan tidak ada sesuatu pun yang lebih besar mendatangkan ketentraman dari kebahagiaan hati manusia melebihi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan keluar dari penyelesaian terbaik dari semua masalah yang dihadapi seseorang manusia adalah dengan bertakwa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin dicapai kecuali dengan menegakkan semua amal ibadah serta menjauhi semua perbuatan yang diharamkan dan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Hanya amalan ibadah yang bersumber dari petunjuk Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang bisa membersihkan hati dan menyucikan jiwa manusia dari noda-noda maksiat dan yang mengotorinya. Itulah hati dan jiwa manusia yang akan merasakan ketenangan dan ketentraman. Untuk mencapai ketenangan hati adalah dengan selalu mengingat Allah, mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, sabar atas segala cobaan yang menimpa diri, menjalani semua yang diperintah, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama pernah berkata, ketika mencapai ketenangan hati, maka kita bisa memperoleh surga dunia. Makna surga dunia dalam ucapan beliau adalah kecintaan yang utuh dan ma'rifah atau pengetahuan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, serta selalu berzikir kepadanya dengan dibarengi perasaan tenang dan damai ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mentauhidkan atau mengesahkan dalam kecintaan atau rasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tekad dan kehendak seorang hamba inilah kenikmatan di dunia yang tiada bandingannya, yang sekaligus merupakan qurratul ain atau penyejuk dan penyenang hati bagi orang-orang yang mencintai dan mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Selain dari cara tersebut, untuk mencapai ketenangan hati dapat dilakukan dengan berbagai cara yang telah dianjurkan dalam Islam. Yang pertama adalah bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Bersyukur kepada nikmat yang telah Allah berikan merupakan cara yang mudah bagi kita untuk mendapatkan ketentraman hati dalam hati maupun pikiran. Allah memerintahkan kepada setiap muslim untuk bersyukur kepada Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang mengatakan artinya, maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Yang kedua yaitu cara yang ketiga yaitu dengan membaca Al-Qur'an, yaitu membaca Al-Qur'an mengandung berbagai macam petunjuk untuk hidup kita. Jika kita mampu memahami petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya, kita akan merasakan kenikmatan dan ketenangan sebagaimana Allah sampaikan bahwa Al-Qur'an adalah benar-benar petunjuk yang nyata, petunjuk bagi manusia yang dapat membuat hidup kita lebih tenang karena kita senantiasa berjalan di jalan yang benar. Cara selanjutnya yaitu dengan sholat, yaitu kewajiban bagi setiap muslim ialah melaksanakan sholat 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila sholat yang kita kerjakan benar dan khusyuk, niscaya kita akan merasakan kepuasan dalam hati, ketenangan jiwa dan ketentraman hidup. Dalam satu komunikasi yang agung yang kita lakukan dengan Sang Rabb, segala macam kegelisahan, keresahan serta kesempitan dalam hati dan jiwa seakan tersapu bersih. Kita hendaknya menjadikan salat sebagai penghibur dan pengikhlas hati kita yang sebagaimana yang Rasulullah rasakan. Cara selanjutnya yaitu yakin terhadap pertolongan Allah. Sesulit apapun dan seberat apapun masalah yang kita hadapi, yakinlah bahwa Allah tidak akan memberi cobaan yang hambanya tak akan mampu untuk menghadapinya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan kepada kita apabila kita menjalaninya dengan ikhlas serta selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketidaktenangan terjadi apabila seseorang selalu memikirkan tentang beratnya cobaan yang dihadapi dan lupa bahwa Allah selalu bersamanya. Kita pun sangat dianjurkan untuk meminta pertolongan kepada Allah karena Allah selalu mendengarkan permohonan hambanya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian yang saudara berikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.